Ilmu Raga Sukma itu bisa dipelajari dengan cara bermeditasi. Untuk mempelajari ilmu Raga Sukma dengan instan, hanya dengan cara bermeditasilah. Bagaimana caranya? Jika kalian ingin memiliki ilmu Raga Sukma, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagi seseorang yang ingin memiliki suatu ilmu gaib yang masih belum pernah berhasil belajar dimanapun tempatnya, simak di channel ini, Anda pasti menemukan solusinya. Kali ini saya membahas tentang sebuah ilmu kuno, ilmu tuah, yaitu ilmu Raga Sukma. Dasar utama ilmu Raga Sukma itu kita harus paham ilmu terawangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ilmu terawangan itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara untuk melihat gaib itu bagaimana. Ilmu berkomunikasi dengan jin itu bagaimana. Jika kalian udah memahami ilmu terawangan, ilmu berinteraksi dengan makhluk gaib, materi lanjutannya yaitu ilmu Raga Sukma. Apa sih ilmu Raga Sukma itu? Apakah ilmu gaib juga yang ampuh? Jadi ilmu Raga Sukma itu adalah ilmu lanjutan dari ilmu terawangan. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu gaib itu harus seluruhnya, jangan cuma ilmu terawangan doang. Ilmu Raga Sukma ini adalah wajib dipelajarin bagi kalian spiritual ya. Bagi seseorang yang udah mahir di dunia spiritual tentunya tidak asing dengan nama Raga Sukma ini. Selain bisa buka mata batin, juga paham tentang ilmu Raga Sukma. Ilmu Raga Sukma yang diajarkan di sini itu tanpa metode doa dan mantra, juga ritual. Jadi kita menggunakan ilmu meditasi. Leluhur dulu menyebutnya dengan bertapa. Jadi ilmu bertapa itu yang dilakukan oleh leluhur, dia hanya bertapa doang beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun kalau Sunan Kalijogo itu ya. Nah, setelah dia bertapa, dia jadi sakti. Nah, bagaimana cara mendapatkan ilmunya? Yaitu sukmanya yang diajarin di alam gaib. Diajarin oleh guru-guru pembimbingnya. Jadi setelah sukma udah pandai kembali ke raga, maka raga juga pandai juga. Itulah pengetahuan dasar dari ilmu Raga Sukma dan kemampuannya. Lalu Raga Sukma itu bagaimana tekniknya? Jadi Raga Sukma itu adalah sukma yang ada di dalam tubuh kita, itu keluar dari raga kita menuju ke dua dimensi. Nah, dua dimensi ini tergantung sukmanya tujuannya di mana. Apakah di alam gaib, apakah di alam nyata. Nah, bila di alam gaib, maka tidak ada batasan ruang dan waktu. Dia bisa masuk ke dalam tanah, bisa masuk ke dalam angin, bisa masuk ke dalam bisa masuk ke dalam langit, bisa masuk ke media terkecil, partikel terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dia masuk ke suatu alam jin, yang di sana merupakan alam yang sangat indah pemandangannya. Penghuni-penghuninya pun juga sangat berbeda dengan makhluk yang ada di bumi. Nah, itu bila sukma masuk di alam jin. Nah, sedangkan sukma masuk di alam nyata, yaitu alamnya seperti ada di bumi ini.
misalkan kita menuju ke suatu daerah, misalkan di Arab, di Mekah, ya lokasinya seperti itu. Kita pergi ke luar pulau, di Raja Ampat, ya lokasinya seperti itu. Nah, berbeda dengan alam jin. Alam jin itu sangat indah, tidak ada menyamai keindahan alam jin yang ada di dunia. Jadi, yang ada di dunia ini tidak ada di alam jin. Nah, itu tergantung sukmanya nanti mau masuk di alam jin apa di alam sukma, apa di alam manusia, apa di alam nyata. Itu tergantung keinginan kita sendiri saat mengakses raga sukma. Jadi sukma kita itu keluar. Jadi saat proses sukma itu keluar, apa yang dirasakan? Apakah kesadaran kita itu hilang? Apakah kita itu seperti orang tidur, lemes, dan nanti apakah bisa dimasukin oleh bangsa jin? Beginilah pengetahuannya ya. Jadi saat kita melakukan suatu olah spiritual, yaitu olah batiniah, raga sukma, kesadaran kita itu tidak hilang 100%, tidak hilang 100% ya. Melainkan kesadaran kita itu turun, yang awalnya 100%, kesadaran kita itu jadi 20%, jadi 30%. Tapi masih sadar, kita masih bisa mendengar suara, namun suara yang kita dengar itu sangat jauh. Andai kata ada orang yang berbicara di ruanganmu ini, itu terdengar itu sangat kecil sekali, sangat jauh, seolah-olah sangat jauh. Nah, kita masih dalam kondisi sadar, namun kesadaran kita itu turun, kurang lebih entah 20%, entah 30%. Tapi bagi awal pemula untuk melakukan raga sukma, biasanya kesadaran kita itu turun antara 70%, 60%. Kalau sering-sering dilatih mendalam lagi, bisa sampai 50%, bisa sampai ke 40%, bisa sampai ke 20% kalau bagus kesadaran kita. Nah, saat posisi seperti itu, kesadaran kita udah mulai turun. Nah, dalam kondisi tubuh seperti itulah sukma itu keluar dari raga. Nah, saat keluar dari raga itu bagaimana tekniknya? Apakah menggunakan doa dan mantra, apakah tidak? Jadi, doa tidak digunakan untuk mengeluarkan sukma. Jadi, saat sukma kita itu keluar dari raga, kita menggunakan suatu etika. Dengan membaca Assalamualaikum ya alam gaib, Assalamualaikum ya penghuni alam gaib, Assalamualaikum ya gaib, izinkan saya untuk memasuki ke alam gaib. Nah, itu baru nanti sukma kita keluar dari raga dan ke alam gaib, masuk di alam gaib. Di situ nanti terlihat pemandangan apa saja, alam gaib apa saja di situ, dan penghuninya apa saja. Jadi saat udah masuk di alam jin atau di alam gaib, kita nggak langsung bisa melihat pemandangan yang indah sesuai yang kita harapkan. Itu belum tentu. Jadi saat kita udah membaca etika, kemudian masuk di alam gaib tersebut, yang kita lihat itu hanya biasa, misalkan hanya gelap saja, atau ada cuma terlihat bumi saja, atau cuma terlihat langit saja, apa cuma terlihat banyak pepohon saja, di kanan kiri banyak pepohonan. Nah, saat udah terlihat seperti itu, kita membaca etika lagi. Assalamualaikum ya gaib. Kita perkenalkan nama saya dari desa, ya. Assalamualaikum ya gaib. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan di alam jin ini. Nah, kemudian nanti ikutin berjalan terus. Nah, alam itu nanti terbuka, semakin terbuka, dan lebih jelas lagi. Entah itu misalkan alam itu hutan, ya hutannya itu terlihat
seperti nyata ya, kita berada di tengah hutan, kita berjalan di hutan, atau kita melihat suatu langit, kita masuk di alam langit, alam langit itu terbuka luas, jadi kita seolah-olah ada di atas langit atau di atas atau di bawah air dan sebagainya, tergantung nanti alam mana yang Anda masukin. Nah, di situ. Nah, kemudian bila terlihat sosok gaib, di situ terlihat seorang wanita yang sangat cantik menggunakan pakaian kimono atau pakaian kuno zaman dahulu. Apa yang kita lakukan? Jangan membaca doa dan mantra ya. Perlu diingat. Kenapa? Saat kamu membaca doa, kalau dia kepanasan, dia merasa terancam oleh Anda, maka kamu nanti diserang. Kamu diserang. Ibarat kita itu bertamu ke tempatnya seseorang, kita berkelakuan yang baik. Jangan menghancurkan. Jadi misalkan kamu bertamu ke rumahnya orang lain, kamu berperilaku sopan, baik, maka penghuni rumah itu memperlakukan kamu dengan baik. Sama halnya dengan ini, kita masuk di alam jin, itu adalah kita bertamu. Jika kita di situ berkelakuan baik, maka penghuni jin di situ juga menghargai kita, mendatangi kita, menghargai kita, terus mengarahkan kita. Saat jin ketemu manusia, sukmanya manusia, sukma itu berkelakuan baik, maka dia sangat tunduk dan menghargai. Ya, jadi itu adalah pengetahuan dasarnya. Nah, setelah bertemu sosok, baca assalamualaikum ya gaib ya. Kemudian amatin dia tuh pergi berubah bentuk. Kalau misalkan dia pergi berarti dia tidak mau menemui kita. Ya kita berjalan aja terus. Nah, bila terlihat makhluk gaib lain, misalkan terlihat sosok kayak mukanya serem gitu ya, hancur, baca aja, jangan dihancurin, mana ketemu sosok gaib yang hancur, yang berantakan. Jangan memiliki pikiran, wah itu nanti menyerang saya. Belum tentu, kan dia cuma menampakkan diri, belum menyentuh kamu. Jadi kenapa kamu hancurin? Kita baca dulu, assalamualaikum ya gaib. Lalu dia berubah atau tetap atau hilang, amatin. Nah, bila dia berubah bentuk, dia tidak menghilang, dari awalnya serem jadi tampan, jadi cantik, jadi baik. Nah, berarti gaib tersebut mau menemuimu. Jadi wujud yang awalnya itu serem, rusak, itu adalah jelmaannya, bukan wujud aslinya. Jadi jangan takut. Lalu setelah itu kita berkomunikasi, kita perkenalkan diri, assalamualaikum ya gaib, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum ya gaib, sesungguhnya siapakah nama kamu. Nah, untuk cara berinteraksi kan ada di video sebelumnya, jadi makanya harus paham terlebih dahulu tentang interaksi sama terawangan sebelum ke materi Raga Sukma ini. Nah, setelah kita paham interaksi, saat kita lakukan untuk Raga Sukma berinteraksi, bila kita udah tahu namanya siapa, kita simpan nama itu, kita ingat. Kita berjalan lagi ke suatu daerah, terlihat apa lagi, baca salam lagi. Jadi setiap ketemu makhluk gaib, baca salam. Ketemu alam gaib, baca salam. Jadi itu cara untuk lalang buana di alam jin. Biar sukma kita tidak diganggu oleh makhluk gaib, juga raga kita juga tidak dirasukin oleh makhluk gaib. Jadi jika sukma kita itu udah dikenal di alam jin sama banyak jin, maka saat kita selesai untuk raga sukma kembali ke raga, ya terus kita misalkan berhadapan sama jin-jin jahat, entah menolong orang atau menolong orang saat kasus-kasus tertentu. Nah, maka yang kita temui di alam jin itu berdatangan dengan sendirinya membantu kita. Jadi
masalah gaib diselesaikan dengan gaib juga. Karena kita punya teman di alam jin, maka dia itu tanpa kita panggil, dia berdatangan masuk di dimensi manusia untuk membantu masalah kita itu. Jadi jin yang kita hadapin itu diselesaikan sama jin yang kita temuin di alam jin. Nah, inilah dasar utama ilmu Raga Sukma. Kelanjutannya masih panjang nanti kalau dijelasin ya. Jadi untuk pemula praktekkan dulu sampai di sini, nanti ada kelanjutannya lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.